Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Salsabila ingin memaparkan sedikit materi tentang teori uang dalam Islam. Jadi yang pertama itu, hukum uang dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, dan ijtihad ulama. Kemudian mengenai sejarah perkembangan uang dalam Islam. Sejarah perkembangan uang dalam Islam menunjukkan bahwa sejak awal Islam sudah memberikan perhatian serius terhadap sistem keuangan yang adil dan bermoral. Islam tidak hanya mengakui pentingnya uang sebagai alat tukar, tetapi juga menjadikannya sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan sosial, dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, mengenai asal-usul pentingnya uang dalam Islam. Di dalam Islam, uang memiliki peran yang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penimbang nilai standar of value, satuan hitung atau unit account, penyimpan nilai store of value, dan yang terpenting memiliki fungsi sosial. Uang dalam Islam digunakan tidak hanya untuk transaksi ekonomi, tetapi juga untuk menunaikan kewajiban agama seperti zakat, sedekah, dan pembayaran diat. Ini menunjukkan bahwa uang tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi ibadah dan sosial. Nah, selanjutnya konsep uang dalam Islam berkonsep kepada uang pada masa Rasulullah SAW. Jadi di sini sistem moneter yang berlaku di Jazirah Arab masih bergantung pada dinar atau koin emas dari Romawi dan dirham atau koin perak dari Persia. Kemudian masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab sempat memiliki ide mencetak uang dari kulit unta, namun dibatalkan karena khawatir populasi unta menurun drastis. Kemudian pada masa dinasti Umayyah, khususnya di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau adalah penguasa pertama yang secara resmi mencetak mata uang Islam sendiri, yaitu dinar dan dirham pada tahun 76 Hijriah. Kemudian pada masa Bani Utsmani, nilai tukar uang sering berubah-ubah akibat pencampuran logam mulia dengan logam murah dalam koin, menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan harga. Kemudian di masa Ibnu Taimiyah, ia menyatakan bahwa uang hanyalah alat tukar, bukan komoditas. Oleh karena itu, memperjualbelikan uang dengan nilai yang berbeda dalam satu transaksi, misalnya riba fadil, adalah terlarang. Ia juga menentang keras praktek penimbunan uang. Kemudian menurut Al-Ghazali menekankan bahwa uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dan standar nilai. Ia dengan tegas menolak penggunaan uang sebagai komoditas, karena hal ini menyebabkan uang kehilangan fungsi utamanya. Kemudian yang terakhir, uang menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya menjelaskan bahwa uang adalah produk sosial yang muncul karena kebutuhan transaksi dan pembentukan nilai. Jenis-jenis uang dalam Islam, yang pertama uang barang atau commodity money, yang kedua uang logam atau metallic money, yang ketiga uang bank atau an-nuqud al-musyawarah fiyah, dan yang keempat uang kertas atau an-nuqud al-waraqiyah. Kemudian uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar, sebagai alat satuan hitung atau unit of account, sebagai penyimpan nilai atau store of value, dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan atau sebagai standard of deferred payment. Kemudian fungsi uang dalam Islam adalah sebagai alat kebaikan, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Kemudian menghindari riba, dan sebagai alat distribusi keadilan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya bermohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.